Meskipun di La Liga, penampilan Real Madrid musim ini tak konsisten, akan tetapi di Liga Champions, Madrid benar-benar menunjukkan mengapa mereka sangat layak disebut sebagai sang raja Eropa. Melawan Chelsea di Stamford Bridge, anak asuh Carlo Ancelotti bahkan terlihat hanya sekedar bermain-main. Dan itu pun mereka masih bisa menang dengan skor 2-0, sehingga membuat mereka lolos ke semifinal dengan total agregat 4-0. Bermain melawan tuan rumah Chelsea yang sedang dalam misi mustahil membalikan keadaan. Real Madrid datang ke London dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab hasil 2-0 di leg pertama sejatinya membuat banyak pihak yang menilai kalau Madrid ini ibarat satu kaki sudah ada di semifinal. Terlebih dalam laga kali ini, Ancelotti menurunkan formasi yang sama saat mereka membantai Barcelona 4-0. Trio Benzema, Vinicius, dan Rodrigo benar-benar jadi momok tersendiri, di samping keberadaan Modric, Kroos, dan Valverde di lini tengah. Unggul 2-0 di leg pertama membuat Ancelotti sedikit santai, kendati ia juga tidak pernah sekalipun meremehkan Chelsea. Dan emang dasarnya pengalaman tak bisa bohong, Ancelotti tahu kalau di laga ini The Blues bakal langsung keluar menyerang. Nah, disinilah kecerdasan pelatih asal Italia itu terlihat. Memang dari segi statistik Chelsea tampak menguasai dengan ball position 54% dan melepas total 19 shots. Akan tetapi itu hanyalah trik bagi Madrid untuk memancing pemain Chelsea. Sebuah hal yang juga mereka lakukan saat bersua Liverpool di final Liga Champions musim lalu. Menunggu seolah diobok-obok, akan tetapi di saat yang tak terduga, tiba-tiba mereka bisa dengan cepat mencetak gol. Very secure. Back to Rodrigo. That's over the bridge in the second. Saat bertemu Cristiano Ronaldo di Arab Saudi beberapa waktu yang lalu, Rodrigo tampak gemetar. Ia tahu yang ada di hadapannya adalah pemain yang telah punya kontribusi besar bagi Real Madrid, termaksud 450 gol yang dilesahkan. Oleh karena itu, bagaimanapun bagi pemain muda seperti Rodrigo, CR7 jelas sangat layak dijadikan contoh dan inspirasi. Dan itu benar-benar ia tunjukkan usai berhasil mencetak gol ke gawang Chelsea, di mana pemain asal Brasil tersebut secara refleks langsung melakukan selebrasi shiu yang ikonik di hadapan puluhan ribu fans Chelsea. Dan saat ditanya, ia pun mengaku kalau itu memang spontanitas yang terlintas di benaknya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada saya di Liga Champions. Awalnya setelah mencetak gol saya berpikir untuk merayakannya dengan seluncuran lutut. Tetapi kemudian idola saya Cristiano muncul di benak saya. Ucapnya usai laga. And Real Madrid scored to silence Stamford Bridge. Sejak awal, pemilihan formasi yang diterapkan oleh Lampard memang menuai banyak pertanyaan. Sebab secara tiba-tiba, ia mencoba meniru formasi yang kini diterapkan oleh Pep Guardiola di Manchester City. Akan tetapi alih-alih menang, ujung-ujungnya tetap nyungsep juga. Karena ya memang kualitas Chelsea dan City jelas berbeda. Dan yang bikin lucu adalah formasi itu seketika berubah jadi tak karuan, terutama saat dalam mode bertahan. Haduh, ada-ada aja ya Lampard ini. Melihat bagaimana menderitanya Chelsea musim ini khususnya di laga kali ini, memang jadi sebuah hal yang memprihatinkan. Apalagi kini Chelsea tidak ubahnya dianggap sebagai tim lawak. Nah, sebagai pelatih yang pernah menukangi Chelsea dan memberikan gelar, Ancelotti pun tetap berusaha menaruh respect. Dan itu ia tunjukkan saat terlihat meminta wasit keempat untuk tidak memberikan tambahan waktu yang terlalu panjang karena ingin setidaknya membuat Chelsea tak terlalu terhina. Alhasil wasit pun nurut dan hanya memberikan tambahan waktu 3 menit. Nah, entah bagaimana ceritanya, terlihat ekspresi Don Carlo di ruang ganti yang seakan menjelaskan segalanya. Sebagai mantan pemain Chelsea, tentu saja Thibaut Courtois jadi satu nama selain Rudiger yang terus mendapatkan siulan dari fans Chelsea. Dan seolah terbiasa,
kiper asal Belgia itu pun tetap tampil santai dengan melakukan beberapa save penting. Yang bikin epic adalah reaksi Courtois yang tampak mencium logo El Real tepat di depan fans Chelsea yang tentu bikin dongkol karena sudah kalah, dihina mantan pula. Aduh. Entah apa yang ada di dalam isi otak Todd Boehly, sampai-sampai menunjuk Lampard yang jelas-jelas sudah gagal, termaksud saat melatih Everton, ketimbang serius meminta Luis Enrique atau Julian Nagelsmann untuk jadi pengganti Graham Potter. Dan kekalahan atas Madrid ini jelas memperpanjang rekor buruk The Blues bersama Lampard pada periode keduanya. Dalam 4 laga terakhir, The Blues sama sekali tidak mampu meraih kemenangan, serta parahnya lagi, 4 laga itu semuanya kalah. Ya, entah sampai kapan fans Chelsea ini dipaksa bersabar melihat tim kesayangannya benar-benar hancur musim ini. Udah gugur di semua turnamen, dan di Liga pun mereka masih terdampar di posisi 11. Yap, apa yang terjadi? Terjadilah. Dan Madrid bagaimanapun memang layak masuk ke semifinal. Dan untuk Chelsea, semoga saja musim ini mereka sedikit bisa beruntung karena bila terus begini, bukan tidak mungkin mereka akan semakin jatuh bahkan sampai ke zona degradasi. Sebab jarak poin mereka dengan Nottingham Forest yang menghuni posisi 18 hanya 12 poin. Tentu masih banyak tugas berat yang menanti Lampard. Sedangkan buat Carlo Ancelotti, selamat karena sekali lagi ia membuktikan meskipun dianggap miskin taktik dan terseok-seok di La Liga, tetapi ia mampu membawa Real Madrid melaju jauh di UCL plus final Copa del Rey.